على يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. أما بعد, kaum muslimin dan muslimat, hadirin hadirat, al-musyahidin wal musyahidat, rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan dan nikmatnya kita kembali bisa mengawali hari kita dengan sebuah ibadah yang mulia, dengan ketaatan kepada Allah, menjalankan salah satu rukun Islam yang sangat utama dalam syariat ini, yaitu salat subuh berjamaah. Mudah-mudahan ibadah salat kita, doa-doa kita, serta seluruh kebaikan kita, termasuk ilmu yang kita pelajari, ayat-ayat Allah yang kita tadaburi, dan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang kita pelajari, menjadi amalan dan ketaatan yang diterima di sisinya. Ucapan salat dan salam untuk Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam, untuk keluarganya, keturunannya, dan seluruh para sahabat yang telah berjuang bersamanya, yang telah mengorbankan harta dan jiwa mereka demi agama Allah Subhanahu wa taala yang mulia ini. Dan kepada siapapun dari umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang senantiasa setia berjalan di atas sunnah-sunnahnya dan mengikutinya dengan cara yang ihsan sampai hari kiamat kelak. Ikhwani wa akhwati fiddin, kembali kita melanjutkan pembahasan kitab Al-Mulakhas fi Syarh Kitab Tauhid karya Syekh Shalih Al-Fauzan. Pada pagi ini kita melanjutkan pembahasan bab tafsir tauhid wa syahadati an la ilaha illallah. Masih dalam pembahasan bab tafsir tauhid dan persaksian bahwa tiada ilah yang berhak disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala, di mana al-muallif kitab sahibul matan Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahhab rahimahullah taala rahmatan wasi'ah membawakan ayat yang keempat tentang dalil-dalil yang berkaitan dengan bab tafsir tauhid wa syahadati an la ilaha illallah, yaitu surat Al-Baqarah ayat 165 pada halaman yang ke-66. Wa qawlihi ta'ala, dan firman Allah Subhanahu wa ta'ala, wa minan nasi, dan ada di antara manusia, mayattakhidhu min dunillahi andada, yang menjadikan selain Allah Subhanahu wa taala tandingan, yuhibbunahum kahubbillah, mereka mencintai tandingan-tandingan tersebut sebagaimana mereka mencintai Allah Azza wa Jalla. Walladzina amanu, adapun orang-orang yang beriman, asyaddu hubban lillah, kecintaan mereka sangat besar kepada Allah. Walau yaral ladzina zalamu, dan sekiranya orang-orang yang zalim melihat, idz yarawna al-'adzab, tatkala mereka melihat azab di hari kiamat kelak, annal quwwata lillah, sesungguhnya kekuatan itu hanya milik Allah. Annal quwwata lillahi jami'a, sesungguhnya kekuatan itu hanya milik Allah seluruhnya.
wa anna Allaha syadidul adab, dan sesungguhnya Allah azabnya sangat pedih. Ikhwafillah rahimakumullah. Ayat yang mulia ini kemudian dijelaskan oleh Syekh Shalih Al-Fauzan dimulai dengan makna mufradat. Minan nas artinya fariqun minan nas, ada sebagian manusia. Min menunjukkan fariq minan nas, bukan seluruh manusia. Ada di antara manusia yang keimanan mereka itu mencampur adukkan antara kesyirikan. Sehingga Allah Subhanahu wa taala menggambarkan dalam ayat ini. Min dunillah ay artinya ay ghairallah, selain Allah Subhanahu wa taala. Di mana mereka mencintai selain Allah. Ada di antara manusia yang mencintai selain Allah Subhanahu wa taala. Andadan, mereka menjadikan andad. Andad itu artinya ay amthalan wa nudhara. Tandingan, syarikat bagi Allah Subhanahu wa taala. Yuhibbunahum, mereka ay al-mahabbah iradatu ma tarahu aw tadhunnahu khairan aw raghbatu fi. Al-mahabbah sesuatu yang ya di mana keinginan mencintai apa yang kau lihat. Atau dhunnu khairan, kamu kira itu baik, ya. Aw raghbatu fi, dan ada keinginan untuk ya kecenderungan kepadanya. Di mana mereka menjadikan selain Allah itu mencintainya sebagaimana mereka mencintai Allah Azza wa Jalla. Dan ini adalah kesalahan yang besar. Kahubbillah artinya ayyusawwunahum bihi fil mahabbah, mereka menyamakan antara cinta kepada Allah dengan cinta selain Allah Azza wa Jalla. Al-muqtadiyati lidhullil mahbub wal khudu' lah, yang kemudian menjadikan dia jadi orang yang tunduk hina ya kepada yang dicintainya. Ya tentunya kita ikhwafillah paham ya, ketika kita mencintai sesuatu maka kita akan turut dan ikut patuh kepada apa yang diinginkan oleh yang kita cintai. Maka disinilah salah satu ya kesalahan-kesalahan yang fatal. Walau yara ay law ya'lam, andai mereka tahu ya. Idza rauna al-'adzab waqta ma yu'ayinunahu, waktu mereka menghadapi azab di hari kiamat kelak, annal quwwah, disitulah mereka akan tahu annal quwwata lillah, ay annal qudrata wal ghalabata lahu wahdah, kekuatan kemenangan hanya milik Allah. Mereka akan tahu saat itu bahwa tandingan yang mereka sembah, yang mereka cintai di dunia tak memiliki apa-apa, tidak memiliki kekuatan. Andaikan mereka mengetahui seperti mana nanti di hari kiamat mereka melihat bahwa kekuatan hanya milik Allah, pastilah mereka menyesal melakukan apa yang mereka lakukan di dunia. Ini makna ayatnya. Oleh karenanya ikhwafillah, Syekh Shalih Al-Fauzan menjelaskan setelah itu ya, al-ma'na al-ijmali lil ayat, makna global dari ayat yang barusan kita baca. Qala Zakarallahu subhanahu wa ta'ala, Allah menyebutkan di dalam ayat ini halal musyrikin bihi fid dunya, kondisi orang-orang musyrik di dunia. Allah menceritakan dengan jelas kondisi orang-orang musyrik di dunia. Wa ma'alihim fil akhirah, dan kembali mereka di akhirat kelak. Tempat kembali mereka di akhirat, di mana mereka di dunia menyamakan tandingan itu dengan Allah, mencintai tandingan seperti mana mencintai Allah, dan bagaimana tempat kembali mereka di akhirat kelak. Haitsu ja'alu lillahi amthalan wa nuzara, di mana mereka di dunia ini menjadikan bagi Allah tandingan. Sawuhum bihi al-mahabbah, menyamakan ya cinta mereka kepada Allah dengan cinta mereka terhadap tandingan-tandingan itu. Thumma dzakara halal mu'minin al-muwahhidin,
Setelah itu Allah pun menjelaskan kondisi orang-orang beriman yang bertauhid, yang mengesahkan Allah. Lihat ikhwafillah, apa ciri-ciri mereka? Apa sifat mereka orang yang beriman dengan cinta yang benar kepada Allah? Annahum yuhibbunallaha hubban. Sungguh mereka mencintai Allah hubban yafuku hubba ashabil andad. Mencintai segala sesuatu, mencintai Allah melebihi cinta terhadap ashabil andad, ya, li andadihim, melebihi cinta mereka para pelaku kesyirikan terhadap kesyirikan mereka. Cinta orang beriman itu di atas segala-galanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ay yafuqu hubba ashabil andadillah, melebihi cinta mereka para pelaku kesyirikan terhadap kesyirikan mereka, terhadap tandingan-tandingan yang mereka jadikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ini adalah salah satu syarat yang harus kita miliki agar kita merasakan manisnya iman. Seseorang tidak akan pernah merasakan manisnya iman kalau dia belum menjadikan Allah di atas segala-galanya. Orang beriman, Allah sebutkan, walladzina amanu asyaddu hubban lillah. Orang beriman cintanya hanya kepada Allah Azza wa Jalla semata. Maka disinilah kita tahu bahwa para sahabat, ya, mereka rela meninggal, mengakhiri kehidupan, ya, mengakhiri, ya, kehidupan mereka di dunia karena cinta mereka kepada Allah Subhanahu wa taala, walaupun siksaan fisik, walaupun berbagai macam, ya, halangan dan rintangan yang mereka hadapi, kalaupun berakhir kehidupan mereka enggak ada masalah, asal kecintaan mereka kepada Allah tidak terganggu. Ikhwa fillah rahimakumullah. Lianna hubbal mu'minina lillahi khalis. Kenapa bisa terjadi seperti itu? Karena cintanya orang beriman kepada Allah jujur, bersih, tidak ada dicampur aduk, ya, dengan cinta kepada yang lainnya. Wa hubba ashabil andali lillahi mushtarak. Dan adapun cintanya para pelaku kesyirikan bercampur. Jelas ya? Maka murnikan cinta kita hanya kepada Allah, agar kita bisa mencintai Allah di atas segala-galanya. Maka inilah yang terjadi pada Umar bin Khattab radhiyallahu taala an. Di saat dia mengatakan dia mencintai Allah dan Rasul, ya, di atas segala-galanya melainkan atas dirinya. Lalu kemudian Nabi SAW meluruskan hal tersebut, bahwa engkau mencintai Allah dan Rasul bahkan di atas dirimu sendiri. Maka itu khufillah, orang beriman meletakkan cinta kepada Allah dan cinta kepada Rasulnya di atas segala-galanya, dan kecintaan itu sifatnya murni. Kecintaan itu bersih dari segala kesyirikan. Tidak seperti para pelaku musyrikin yang mencampur adukkan antara cinta kepada Allah dengan cinta kepada makhluk yang lain yang merupakan tandingan bagi Allah Subhanahu wa taala. Thumma tawa'ada haula'il musyrikin bihi, ya, kemudian Allah Subhanahu wa taala memberikan ancaman kepada orang-orang musyrikin bi annahum, bahwa sesungguhnya mereka law alimu ma yu'ayinuna yaumal qiyamah, andaikan mereka tahu apa yang mereka lihat dan mereka saksikan di hari kiamat, wa ma yahillu bihim minal amr al-fadhi' wal adab al-syadi', dan apa yang mereka hadapi nanti dengan azab yang besar dan sangat pedih, ala syirkihim, atas kelakuan dan sifat mereka yang melakukan kesyirikan, tafarrudillahi subhanahu bil qudrah wal ghalabah, hanya Allah yang memiliki kemenangan, yang memiliki kekuatan, duna andadihim, tanpa
tandingan-tandingan mereka, lantahu ammahum fihi minadh-dhalal. Mereka akan mengakhiri kesesatan mereka itu. Namun mereka tidak bisa melihat. Orang beriman bisa melihat. Makanya keyakinan kepada Allah bahwa Allah yang maha kuat, Allah yang maha kaya, ya Allah maha segala-galanya, itu harus ada dalam diri seorang mukmin. Mereka yang melakukan kesyirikan kepada Allah tidak bersih keyakinan ini, tidak murni keyakinan ini. Jelas ikhwafillah, bahwa Allah Subhanahu wa taala maha segala-galanya harus ada dalam keyakinan seorang mukmin. Karena ketika yakin hal itu, dia tidak akan mencampur adukkan cinta mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Murni hanya kepada Allah. Makanya Allah katakan, andaikan mereka melihat azab sebagaimana nanti mereka melihat azab di saat di hari kiamat kelak, mereka akan menghentikan segala kesyirikannya. Orang beriman bisa melihat itu, tapi mereka tidak bisa merasakan hal itu. Oleh ikhwafillah, disinilah lakinnahum lam yatasawwaru dzalika wa yu'minu bihi, tapi itu tidak terbayang, tergambar oleh mereka sedikit pun. Ya, maka kesesalan, penyesalan itu akan hadir pada mereka di hari kiamat kelak. Inilah secara umum makna ayat yang barusan kita baca, di mana ayat ini menggambarkan kondisi mereka para musyrikin dan kondisi orang-orang mukminin, dan Allah Subhanahu wa taala memberikan ancaman keras kepada mereka ya terhadap para pelaku kesyirikan. Lalu kemudian Syekh Shalih Al-Fauzan menyebutkan tentang munasabatul ayatil bab, kesesuaian ayat tentang bab yang kita baca. Annaha min nususi al-mubayyinati li tafsir tauhid. Ayat ini termasuk nas yang menjelaskan ya penjelasan tauhid. Wa syahadati an la ilaha illallah, dan persaksian bahwa tidak ilah selain Allah. Haitsu dallat ala anna man ittakhadha niddan ma'allahi yuhibbuhu ka muhabbatillah faqad asyrak. Di mana di antara petunjuk ayat ini bahwa orang-orang yang menjadikan tandingan ya kepada Allah Azza wa Jalla dan mencintainya seperti mencintai Allah, maka sungguh telah melakukan kesyirikan. Ya, telah melakukan kesyirikan. Fa'ulima anna ma'na tauhid, maka diketahuilah bahwa sesungguhnya makna tauhid ayufradar rabbu bihadhil mahabbah, di mana makna tauhid itu mengesahkan Allah dengan cinta kita kepadanya. Allati tastalzim ikhlasal ibadati lahu, di mana konsekuensi daripada cinta kepada Allah mengikhlaskan ibadah kita hanya kepadanya. Ya, wadzulla wal khudu'a lahu wahda, ya, hina dan tunduk kepadanya semata, tidak tunduk kepada yang lainnya. Inilah kesesuaian antara bab dengan ayat, di mana ayat menjelaskan tentang orang-orang yang mencintai selain Allah berarti tidak pelaku kesyirikan, dan babnya bab tauhid, dan itulah makna sesungguhnya kita mengesahkan Allah Azza wa Jalla dengan cinta ini. Iwafillah, ya, dari ayat yang barusan kita baca ada beberapa pelajaran yang bisa kita ambil ma yustafadu minal ayah. Yang pertama, anna ma'na tauhidi, ya, bahwa di antara makna tauhid ini wa syahadati an la ilaha illallah, dan syahadat bahwa tiada ilah yang berhak disembah kecuali Allah, yaitu ifradullahi ta'ala bil mahabbah, mengesahkan Allah Ta'ala semata ya dalam cinta kita, al-muqtadiyati lidhulli wal khudu', maka yang melahirkan ketundukan dan kehinaan. Orang yang cinta kepada yang dicintai, pastilah dia tunduk, pasti dia ikut, pasti dia patuh. Kita cinta kepada Allah, kita tunduk dengan aturannya. Kita cinta dengan Rasulullah, kita ikuti sunnahnya. Omong kosong orang mengatakan cinta kepada Allah, tapi dia melanggar syariatnya. Omong kosong orang mencintai Rasulullah, tapi dia melanggar syariatnya. Tidak menjalankan sunnahnya. Masih mencintai dan masih mencari-cari ya syariat yang lain. Bagaimana mungkin kita mengatakan orang itu cinta kepada Allah dan Rasul, sementara jalan yang ditempuh bukan jalan Allah dan Rasulnya?
Bagaimana mungkin seseorang dianggap dia ya betul-betul mencintai Allah dan Rasulnya, tapi yang dilakukannya sangat bertolak belakang dengan Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka ikhwafillah, buktikan kalau kita cinta kepada Allah dan Rasulnya dengan taat dan patuh kepada agama dan syariatnya, dengan menjalankan ya Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam di atas pemahaman as-salafil ummah. Ini yang harus kita jaga dalam kehidupan kita. Sebagaimana diungkapkan dalam sebuah syair, fa'innal muhibba lima yuhibbu muti'. Orang yang mencintai terhadap yang dicintai pastilah taat. Ya kan? Kita cinta kepada istri kita saja, ya, kepada anak-anak kita saja, kita berusaha membuktikan cinta kita kepada mereka dengan mengikuti apa yang mereka inginkan, baik itu dalam kehidupan urusan dunia ataupun dalam urusan ya yang bersifatnya ya kebutuhan primer bahkan sekunder sekalipun. Kita akan berikan itu ya kepada istri kita. Kita coba membuktikan dengan pemberian. Dengan anak kita, kita buktikan dengan kasih sayang dan sebagainya. Tak mungkin orang yang mengatakan dia cinta kepada keluarganya, tapi sifatnya, sikapnya bertolak belakang. Manusia saja tahu itu. Apalagi Rabbuna Tabaraka wa Ta'ala yang menciptakan kita. Mustahil kita mengatakan bahwa kita cinta kepada Allah dan Rasul, ya, sementara ya, ketaatan kita tidak tumbuh dalam diri kita. Ikhwafillah rahimakumullah, maka buktikan cinta kita dengan tunduk dan patuh serta hina dengan seluruh syariatnya di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini yang pertama. Yang kedua, annal musyrikina yuhibbuna Allah hubban azima. Orang-orang musyrikin mencintai Allah ya hubban azima, cinta yang besar juga. Ya, walam yudkhilhum dzalika fil Islam, tapi cinta mereka itu tidak menjadikan mereka masuk ke dalam Islam. Kenapa ikhwafillah? Karena cinta yang besar itu dicampur adukkan dengan kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Li'annahum asyraku ma'ahu ghairahu fiha. Ini rahasianya. Maka sekali lagi murnikan tauhid kita, murnikan agama kita, murnikan ketaatan kita, murnikan ya segala sesuatu yang kita lakukan hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, anna syirka zulmun, ya, bahwa sesungguhnya kesyirikan itu adalah kezaliman. Dan kezaliman ini bukan kezaliman yang kecil, kezaliman yang sangat besar. Sebagaimana firman Allah, inna syirka la zulmun azim. Sesungguhnya kesyirikan itu adalah kezaliman yang besar. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan dalam hadis qudsi, ana aghna syuraka ani syirki. Saya tidak butuh dengan kesyirikan itu. Ya, saya tidak butuh dengan kesyirikan. Saya maha kaya, kata Allah. Saya maha kuat. Saya memiliki segala sesuatu. Saya tidak butuh. Kok bisa manusia yang lemah ini bergantung kepada makhluk yang lemah? Ada zat yang maha kuat, yang maha segala-galanya. Kenapa dia tidak bisa melakukan, memurnikan tauhidnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Bagi khafillah rahimakumullah, murnikan tauhid kita, jauhkan kesyirikan dalam kehidupan kita. Yang keempat, al-wa'idu lil musyrikina yaumal qiyamah. Ancaman bagi orang-orang musyrikin di hari kiamat kelak. Mereka akan melihat azab yang sangat besar. Bahkan dalam hadis Nabi SAW disebutkan, mereka akan diminta nanti untuk meminta pertolongan kepada benda-benda yang mereka sembah. Allah suruh hidupkan. Mintalah kepada mereka sebagaimana dulu kalian minta kepada mereka di dunia.
Hari itulah mereka tahu semuanya bahwa benda-benda itu tidak memiliki kekuatan apa-apa. Wa annal quwwata lillahi jami'ah. Hanya Allah yang maha kuat. Hanya Allah yang maha kuat. Wahai siapapun di antara hamba-hamba Allah yang masih percaya dengan kekuatan-kekuatan selain Allah, ya, maka bertaubatlah segera, minta ampunlah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan yakinilah dirinya, sadarilah bahwa hanya Allah yang memiliki segala-galanya, yang maha kuat dan maha kaya, yang tidak bisa ditandingi dan tidak bisa dikalahkan oleh siapapun dari makhluknya. Allah Al-Ghalabah, Allah yang maha menang, yang maha menguasai segala sesuatu. Maka kemudian harus kita yakini bahwa Allah yang berhak untuk kita sembah, dan ancaman keras bagi orang-orang musyrikin di hari kiamat kelak. Dan mudah-mudahan kita terjauh dari sifat orang-orang musyrikin dan perilaku mereka, dan semoga Allah Subhanahu wa taala jauhkan kita dan keluarga kita, anak keturunan kita dari para pelaku kesyirikan. Allah bebaskan kita dari orang-orang yang melakukan kesyirikan dan para pelaku kesyirikan. Ya Allah, jauhkan kita dari kesyirikan dan orang-orang yang melakukannya. Allah jaga kita, Allah lindungi kita. Karena itu dosa yang sangat besar dan sangat zalim kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia yang mencukupkan kita, Dia yang memberi makan kita, Dia yang memberikan kehidupan kepada kita. Kok kita berikan ketaatan kita kepada selain Allah Subhanahu wa taala? Ini sebuah kehinaan. Ya, sesuatu yang tidak pantas, tidak layak untuk kita lakukan dalam kehidupan kita. Mudah-mudahan Allah bimbing kita, ikhwah fillah. Allah jadikan cinta kita semakin besar kepada Allah, dan Allah jadikan cinta kita murni hanya kepadanya dan tidak ada dicampur adukkan kepada yang lainnya. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wa subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.